Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas dua poin penting. Pertama, kita akan bahas apa penyebab utama sehingga pemilik dan sekaligus CEO Telegram yang bernama Pepel Durov ditangkap di Bandara Le Bourget, Prancis. Kedua, adanya informasi darurat dan itu telah disampaikan baik melalui grup Telegram resminya Dogs Community dan juga pegangan Twitter resminya Dogs Community. Yang dimana informasi darurat tersebut bahwa akan ada beberapa akun yang dibekukan ketika akun-akun tersebut telah diduga spam bot alias cyber. Artinya, ketika token Dogs sudah bisa kalian perdagangkan, namun akun kalian tidak bisa melakukan penjualan, berarti akun kalian telah terkena spam bot alias cyber. Kemudian kita akan bahas salah satu poin penting untuk orang-orang ataupun komunitas yang telah melakukan withdrawal ataupun melakukan klaim ke wallet non-kustodial seperti Tonekeeper. Karena sampai dengan saat ini, orang-orang tersebut ataupun community belum bisa melakukan penarikan. Oke, pertama kita akan bahas apa penyebab utama sehingga Pepel Durov selaku pemilik dan sekaligus CEO Telegram telah ditangkap. Jadi Pepel Durov selaku pendiri aplikasi perpesanan Telegram yang berkebangsaan Rusia dan juga Uni Emirat Arab telah ditangkap karena menolak bekerja sama dengan pihak berwenang Perancis yang juga mengklaim bahwa ia telah terlibat dalam perdagangan narkoba dan juga kejahatan serius lainnya. Dan dengan penangkapan Pepel Durov, tentunya ini telah mempengaruhi terhadap para pelaku pasar dan juga menimbulkan banyak sekali konspiratif, terutama pertanyaan-pertanyaan tentang kekhawatiran, baik untuk token TON dan juga token Dogs. Namun di sini gue tidak akan membahas secara spesifik apakah akan terpengaruh dengan token TON dan juga token Dogs, tetapi yang akan gue bahas kira-kira apa penyebab utama dan apakah alasan tersebut logik atau memang ini ada suatu kaitannya dengan geopolitik. Sementara menurut salah satu media Coindex.com bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang cukup positif karena Telegram mengatakan patuh terhadap Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa setelah penangkapan pendiri Pepel Durov. Dan perusahaan mengatakan CEO-nya tidak menyembunyikan apapun saat kerugian Toncoin mereda. Kemudian ada dua poin penting. Pertama, Telegram mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mematuhi semua hukum ataupun peraturan di Uni Eropa. Kedua, platform tersebut juga mengatakan pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan praktik moderasi kontennya. Artinya secara kesimpulan, dari dua poin penting tersebut, kira-kira di mana letak masalah sehingga Pepel Durov telah ditangkap. Sementara Telegram ataupun Pepel Durov tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun melanggar dengan berbagai peraturan yang sudah ditentukan di Uni Eropa. Jadi ada sedikit kejanggalan tentang penangkapan Pepel Durov di Bandara Le Bourget, Prancis. Kemudian aplikasi perpesanan Telegram mengatakan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi hukum Uni Eropa dan praktik moderasi kontennya berada dalam norma industri. Dan Telegram juga mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan. Dan selain itu, CEO Telegram yang bernama Pepel Durov juga tidak pernah menyembunyikan apapun dan bahkan dia sering bepergian ke Eropa. Namun pernyataan itu muncul sehari setelah CEO-nya ditangkap di Bandara Prancis oleh otoritas setempat dan penangkapan Durov merupakan hasil dari pengaduan pidana yang telah difokuskan pada praktik moderasi platform tersebut yang dianggap tidak memadai oleh penegak hukum Prancis. Nah, mungkin dengan penangkapan Pepel Durov terjadinya konspiratif, kira-kira ada apa di balik semua ini? Apakah ada oknum-oknum yang memang memiliki tindak kejahatan ataupun penyelundupan melalui Telegram, tetapi Pepel Durov tidak pernah memberikan privasi terhadap oknum-oknum tersebut sehingga Pepel Durov telah difitnah ataupun dikenakan hukuman sekalipun Pepel Durov dan juga aplikasi yang telah dikelolanya tidak pernah melanggar ataupun membuat pelanggaran dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan di negara Uni Eropa. Tetapi di sini gue tidak bermaksud untuk membahas tentang geopolitik ataupun politik karena gue bukan orang politik. Gue hanya sekedar berasumsi, artinya ada sebuah kejanggalan dengan penangkapan Pepel Durov baru-baru ini. Karena menurut gue sendiri, penangkapan Pepel Durov ini tidak masuk akal karena tidak ada pelanggaran apapun baik dari platform ataupun pendirinya. Karena selama ini, Pepel Durov selalu bertanggung jawab apapun yang terjadi dalam aplikasi perpesanan Telegram yang telah dikelola dalam beberapa tahun ke belakang. Dan apakah mungkin penangkapan Pepel Durov ini memang benar-benar ada unsur politik dan menjadi alat untuk mendapatkan akses informasi pribadi pengguna Telegram? Dan jika memang ada unsur ke arah sana, mungkin ini tidak bisa dibiarkan. Karena setelah beredarnya penangkapan Pepel Durov di Bandara Le Bourget, Prancis, ada banyak sekali orang-orang yang berpengaruh untuk menyuarakan dalam pembebasan Pepel Durov. Salah satunya adalah Justin Sun, Elon Musk, dan ada juga orang-orang berpengaruh lainnya.
Yang dimana Justin Sun bahkan dia merelakan untuk menghibahkan 1 juta US dollar. Jadi kita harus menunjukkan kesatuan industri mata uang kripto dengan menyelenggarakan Free PayPal DAO untuk membantu pendiri Telegram yang bernama Purple Durop memperoleh kebebasan secara hukum. Dan saya menyumbangkan 1 juta US dollar jika dibuat dengan cara yang terdesentralisasi dengan dukungan komunitas yang cukup. Dan bahkan dia juga telah menandai nama Elon Musk dan juga Mario Naval. Selain itu juga wakil ketua dari parlemen Rusia yang bernama Vladislav Davankov mengatakan ia meminta terhadap Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk menjamin pembebasan Pavel Durov. Kemudian salah satu proyek meme coin yang bernama Memeland dia juga ikut menyuarakan demi pembebasan Pavel Durov. Dalam 20 jam yang lalu kami telah mengonversikan 1 juta US dollar dari kas tim kami menjadi ton di pasar terbuka. Dan kami akan menahannya hingga pembebasan Pavel Durov. Dan Telegram adalah aplikasi yang digunakan oleh tim kami. Dan sebagian besar pengguna Web3 dan jutaan orang setiap hari. Mungkin ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi platform mana yang tidak. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah suara-suara yang telah dikeluarkan oleh orang-orang berpengaruh demi pembebasan Pavel Durov. Termasuk juga Elon Musk, dia ikut menyuarakan. Sekalipun Elon Musk tidak terlalu vulgar seperti orang-orang yang lain. Karena Elon Musk dengan Pavel Durov memiliki jalan yang sama ataupun visi yang sama, mereka memiliki role model bisnis yang sama berupa aplikasi dan aplikasi tersebut telah didesain untuk bebas berpendapat ataupun kebebasan berbicara. Berikutnya kita akan bahas salah satu informasi darurat dengan pembekuan aset yang akan dilakukan oleh tim dari Doge Community. Yang dimana pengumuman tersebut, anjing tidak curang, kami telah mengidentifikasi akun-akun yang menggunakan bot farming untuk airdrop. Dan akun-akun ini telah dihapus dari daftar dan juga airdrop mereka dibekukan di bursa. Jumlahnya relatif kecil, tetapi tetap penting bagi kami untuk memastikan bahwa hanya anjing asli yang diberi hadiah. Nah, jadi dengan informasi tersebut, ada beberapa akun ataupun oknum yang menggunakan bot farming ataupun akun-akun tuyul demi mendapatkan airdrop dengan jumlah yang besar. Dan ternyata tim dari Doge Community telah mengidentifikasi dari berbagai akun sekalipun mereka telah mengirimkannya ke bursa ataupun melakukan withdrawal, tetapi berhasil ditemukan dengan akun-akun yang terkena cyber ataupun spam bot, dan akun-akun tersebut akan dibekukan alias tidak bisa melakukan penjualan. Sekalipun jumlahnya relatif kecil, tetapi tentu ini sangat penting bagi kita terutama yang memang menggarap airdrop token Doge ini sesuai dengan peraturan. Dan semoga saja dari sebagian alokasi token yang didapatkan oleh akun-akun spam bot alias cyber ini nantinya akan dijadikan sebuah mekanisme pembakaran. Ketika dijadikan sebuah mekanisme pembakaran, tentunya ini akan meningkatkan values. Sekalipun belum ada informasi yang lebih spesifik, apakah alokasi token yang dihasilkan oleh akun-akun spam bot ini ataupun cyber akan dijadikan mekanisme pembakaran. Tetapi semoga saja seiring berjalannya waktu, tim dari Doge Community ini akan menjadikannya sebagai mekanisme pembakaran. Kemudian informasi penting yang kedua, yang dimana untuk komunitas yang telah melakukan penarikan ataupun withdrawal ke dalam wallet non-kustodial, ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi penarikan on-chain sekarang dibuka, dan kunjungi aplikasi dan juga klaim token Anda secara on-chain sekarang. Perdagangan akan dimulai di CHEX ataupun data on-chain dan juga DEX pada pukul 12 siang UTC atau jam 19.00 WIB. Dan harap dicatat, kami merilis fungsi klaim secara bertahap. Jika Anda belum memiliki tombol tersebut, periksa aplikasinya dalam 15 menit ke depan. Nah, jadi khusus orang-orang yang melakukan penarikan ke dalam wallet non-kustodial, ini akan dibuka secara bertahap. Jadi intinya jangan khawatir apabila kalian melakukan penarikan ataupun withdrawal ke dalam wallet non-kustodial. Karena penarikan tersebut akan dibuka 15 menit sebelum open trade dimulai. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.